Nah, kita ada di dalam khotbah minggu yang ke-10 dari Hikmat Amsal melalui lensa Injil. Dan hari ini kita akan berbicara tentang topik pride. Minggu lalu kita bicara dengan topik envy. Envy dan pride itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan, tetapi ada perbedaannya. Karena itu hari ini dan minggu lalu itu adalah sambungan yang benar-benar kita perlu perhatikan. Karena seringkali kita nggak sadar bahwa pride itu menjadi bagian dari hidup kita dan kita pikir itu fine-fine aja. Ada yang bilang, "Pastor, kalau kita punya pride kan it's okay." Benar kalau saudara mempunyai pride yang sehat ya, tetapi banyak dari kita nggak sadar bahwa pride kita itu menghancurkan. Saya nggak sadar kalau kita semua itu mempunyai pride yang merupakan bagian dari dosa. Sampai saya punya anak, saudara. Saya masih ingat waktu anak saya masih kecil, umur 2 tahun dan 3 tahun. Dan pada waktu itu anak saya yang kedua itu memukul kakaknya. Dan kemudian saya minta dia untuk minta maaf. Terus kemudian dia nggak mau minta maaf, saudara. Bilang sorry. Dia malah begini, metentengin saya gitu. Masih umur 2,5 tahun bisa metentengi bapak. Saya pikir, wah ini dari mana ini ya? Dosanya siapa? Terus mamanya bilang, ya dosanya bapak gitu, saudara ya. Dia bilang, kok bisa bapak gimana kalau mama gitu, saudara. Tapi akhirnya kita nggak bertengkar. Saya bilang, kamu bisa nggak bilang thank you? Dia bilang thank you, bilang please. Tapi suruh bilang sorry. Wih, nggak mau. Egonya, pride-nya, kesombongannya, wih susah sekali. Ternyata dari kecil kita semua mempunyai dosa namanya pride. Dan saya rasa khotbah ini gak cuma hanya untuk beberapa orang, tetapi untuk kita semua. Nah, kita akan masuk bersama-sama dan kita akan baca ayat-ayatnya. Kita semua akan baca semua ayat. Jadi gak ada yang gantian, hari ini kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 2 dan ayat 12. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Amsal 13 ayat 10. 1, 2, 3. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal 15 ayat 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Takut akan Tuhan ialah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 16 ayat 18 sampai 19. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ayat yang terakhir 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau tolong setiap kami yang mendengarkan Injil dapat tertransformasi dan dapat dikalibrasi. Hamba-Mu semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab selalu bicara begini. Kalau kita pikir kita ini bijaksana, kalau kita pikir kita ini wise, maka kita sebenarnya adalah orang bodoh. Alkitab yang bicara. Pada saat kita sadar bahwa kita ini terbatas, kita memiliki banyak ketidaktahuan, banyak ketidaksempurnaan, banyak kelemahan, disitulah sebenarnya kita ada di dalam proses untuk menjadi bijak. Nah, itulah sebabnya salah satu sifat atau karakter yang penting untuk menjadi bijaksana adalah humility, kerendahan hati. Kita perlu belajar untuk rendah hati. Nah, masalahnya gimana kita bisa rendah hati, humble, kalau hati kita dipenuhi dengan kesombongan. Bahkan kita tidak tahu bahwa kita ini sombong. Banyak dari kita nggak tahu bahwa kita ini punya pride dan kesombongan. Gimana caranya mendiagnosa ini? Bagaimana ternyata kesombongan itu menghancurkan hidup kita, dan apa obatnya? Jadi hari ini kita akan bicara tentang hal itu. Karena begini, saudara. Saudara nggak bisa bilang sama diri saudara sini, aku nggak mau sombong, aku nggak mau sombong, aku nggak mau sombong. Sombong itu tidak bisa dicegah atau dihilangkan dengan peraturan atau dengan terapi-terapi psikologis. Nggak bisa. Karena kalau sombong ya sombong. Kayak kemarin, iri hati juga susah dihilangkan. Jangan iri hati, jangan iri hati. Aku nggak mau iri, aku nggak mau iri, aku nggak mau iri. Nggak bisa, saudara. Karena saudara akan selalu menginginkan milik sesama. Nah, hari ini poin saya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana mendiagnosa kesombongan.
Kemudian yang kedua, mengapa kesombongan itu menghancurkan dan berbahaya? Dan yang ketiga, apa obat kesombongan dari Injil, dari sisi Injil? Jadi masuk yang pertama, bagaimana mendiagnosa kesombongan. Are you ready? Saudara siap? Katakan amin. Kalau saudara siap, amin. Nah, ayat yang baru kita baca, dikatakan begini. Amsal 11 ayat 2a-nya. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga apa? Cemooh. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sombong itu membuat kita mencemooh. Sombong itu membuat kita menghina. Artinya apa? Kalau kita punya kesombongan, kita ini suka memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Jadi waktu kita mendiagnosa kesombongan, yang pertama kita perlu tahu, bagian A, ada 3 hal mendiagnosa kesombongan. Yang pertama adalah pride is needing to feel better than others in some way. Artinya dalam bahasa Indonesianya, sombong itu adalah kebutuhan untuk merasa lebih unggul daripada orang lain dalam berbagai hal. Jadi kalau minggu lalu iri itu mengingini milik sesamamu, mengingini hidup sesamamu. Tapi kalau sombong bukan cuma hanya mengingini, tetapi mau lebih baik daripada sesamamu. Kalau punya sesuatu, kalau misalnya saudara punya rumah dan saudara menginginkan rumah tetanggamu, rumahnya dia 350 meter, saudara harus 400 meter. Itu artinya. Kalau saudara melihat ada orang yang cantik, saudara harus lebih cantik dari dia. Kalau ada orang ganteng, saudara harus lebih ganteng dari dia. Kalau ada orang kaya, saudara harus lebih kaya dari dia. Kalau ada orang hebat, saudara harus lebih hebat dari dia. Kalau saudara masuk majalah Forbes 30 under 30, wah, gua nomor 5, dia nomor 12. Kalau dia, lu gak even masuk bro. Makanya gue lebih hebat dari lu. Itulah kesombongan. Karena dia harus mengalahkan orang lain. Yang penting jadi gini, dia bukan cuma menikmati mempunyai sesuatu, tetapi joy-nya dia, kesenangannya dia. Kalau gue punya sesuatu yang lebih mahal, lebih hebat, lebih keren daripada orang lain. Wah itu sudah. Makanya C.S. Lewis bilang gini di bukunya Mere Christianity, saya encourage saudara baca ini. Pride gets no pleasure in having something. It only has pleasure in having more than the next person. It is pleasure of being above the rest. Kesombongan gak cuma senang memiliki sesuatu, namun senang saat memiliki sesuatu yang lebih unggul, lebih hebat dari orang lain. Dia mendapatkan kenikmatan serta bangga saat menjadi lebih hebat dari orang lain. Jadi intinya kesombongan itu merasakan kenikmatan. Kalau dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, mempunyai kenikmatan, lebih sukses, gua lebih hebat dari dia, ada di atas orang lain pokoknya. Nah ini yang merupakan sesuatu yang menjadi karakter kesombongan saudara. Dan memang begini saudara, setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk begini saudara, mengumpulkan portfolio CV, saudara tahu portfolio atau CV, itu adalah daftar pencapaian-pencapaian saudara. Lulusan mana, IP-nya berapa, ya saudara ya. Kalau saudara semakin sudah punya kerjaan dan yang lain, income-nya berapa, pencapaian-pencapaian apa, jabatannya apa, itu adalah CV saudara, resume saudara. Sebagai bukti bahwa saudara ini signifikan. Dan ini merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Dan ini gara-gara manusia itu mempunyai sesuatu yang rusak, itulah kita tuh selalu membuktikan, berusaha membuktikan diri kita ini matter, diri kita ini signifikan. Ada seorang penulis namanya Arthur Asher Miller, seorang penulis naskah drama dan teater di Amerika. Dalam naskahnya yang berjudul After the Fall, dia mendeskripsikan gambaran yang alkitabiah meskipun dia itu tidak percaya Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang sangat akurat dalam deskripsinya terhadap kecenderungan dosa manusia mengenai pembuktian diri. Dia bilang begini, dia berkata begini di dalam naskahnya. Dia bilang, selama bertahun-tahun aku melihat hidup itu seperti sebuah kasus pengadilan untuk membuktikan sesuatu kepada hakim. Ketika masih muda saya ingin membuktikan, oh aku orang berani, aku orang pintar, aku orang romantis. Seiring berjalannya waktu, mulai aku nikah, aku jadi seorang ayah. Oh aku seorang ayah yang baik. Oh aku seorang yang bijaksana. Oh aku seorang yang berpengaruh. Tetapi yang mendasari semua itu adalah asumsi bahwa aku sedang ada di sebuah jalan di mana aku dinilai oleh seorang hakim yang memberikan vonis. Kemudian aku melihat satu hari, nah ini argumentasinya, dia gak percaya Tuhan. Satu hari ternyata kursi hakimnya kosong, gak ada Tuhan, gak ada hakim.
Yang tersisa hanyalah suatu pembuktian tanpa akhir tentang diriku sendiri. Suatu usaha membuktikan sesuatu di hadapan bangku hakim yang kosong. Nah, dia orang yang gak percaya Tuhan. Saya gak peduli apakah orang ini percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Justru ini membuktikan bahwa manusia selalu mencari pembuktian diri. Itulah pride, kesombongan itu menjadi sesuatu yang kita tidak bisa lepaskan. Kenapa? Karena manusia diciptakan untuk menemukan makna, keinginan untuk dihargai, dianggap, dicintai, dianggap signifikan. Itu sesuatu yang tidak bisa lepas. Makanya Raja Salomo pernah bicara di kitab Pengkhotbah bahwa Tuhan menaruh kekekalan di hati manusia. Mestinya yang dibutuhkan manusia adalah penerimaan Tuhan, tetapi karena dia rusak, ya, karena dosa, maka dia cari penerimaan itu di tempat lain. Dia cari pembuktian itu di tempat lain. Kalau kita tidak menaruh Tuhan sebagai harga diri kita dan penerimaan kita, kita pasti akan taruh harga diri kita di tempat lain. Saudara. Itulah sebabnya kalau mau paling mudah untuk membuktikan bahwa diri kita itu signifikan, cara yang termudah adalah melakukan pembuktian diri dengan membandingkan diri dengan orang lain. Betul atau enggak? Kalau orang gereja bisa saja dia bilang gini, oh aku ini lebih banyak pelayanan. Enggak seperti dia. Bahkan Tuhan Yesus saja pernah ketemu kan sama orang Farisi. Dia bilang, orang Farisi ini berdoa, Tuhan terima kasih. Kalau aku ini orang baik, tidak seperti pemungut cukai. Wah begitu saudara. Sudah pernah ketemu sama orang yang begitu rohani, kelihatannya begitu aktif di gereja, tapi sombongnya benceno. Gini-gini semua. Pahit ya, ada kepahitan ya, saya doakan ya saudara ya. Kenapa kok seperti itu? Karena saudara pernah lihat orang ini begitu rohani, tetapi kenapa kok begitu sombong? Karena dia membuktikan dirinya seakan-akan dengan semua apa yang dia lakukan, dia sedang membuktikan dirinya di hadapan Tuhan. Aku berkenan loh Tuhan sama kamu. Tidak seperti dia. Sehingga ukuran perkenanannya dia itu berdasarkan perbandingannya dengan orang lain. Itu di gereja. Di luar gereja sama saja saudara. Akhirnya apa? Saudara merasa better, feel better karena saudara lebih dari orang lain. Saudara pernah nggak dikonselingi orang begini? Sudah kamu bersyukur, hidupmu itu loh lumayan sih, nggak seperti dia. Oh iya. Itu konseling ngawur itu saudara. Saudara tahu nggak? Dikasih tahu kamu perlu bersyukur karena ada orang yang lebih susah dari kamu. Oh iya ya, aku feel better ya. Loh itu yang digelitik kesombongan loh saudara. Betul nggak? You feel better because you are better than everybody else. Atau mayoritas orang. Jadi kalau saudara sadar, ini adalah diagnosa yang pertama. Dan kemudian selanjutnya Alkitab berkata apa? Alkitab menunjukkan ciri-ciri orang congkak itu seperti apa. Amsal 15 ayat 25, rumah orang congkak dirombak Tuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada berbagi rampasan dengan orang congkak. Nah congkak ini objeknya, orangnya. Nah menarik saudara. Dalam bahasa Ibrani itu dipakai untuk mendeskripsikan orang congkak, itu adalah ge'eh. Ge'eh itu kata-katanya applied only to God. Supreme majesty atau preeminent. Penulis Amsal ingin menggambarkan suatu keironisan dengan mengaplikasikan kata yang dipakai untuk Tuhan, diaplikasikan untuk manusia. Para pakar Alkitab mengatakan bahwa itu adalah deskripsi yang sangat tepat sasaran. Karena begini saudara, orang congkak itu ingin dikatakan begini, manusia kalau congkak itu di dalam hatinya dia ingin menjadi Tuhan. Bukankah ini adalah dosa Adam dan Hawa? Dia sudah punya segalanya. Dia sudah punya segala sesuatu. Paradise, Firdaus, hidup kekal. Dia nggak bisa mati, nggak bisa gemuk, bisa makan apa saja, tetap sehat, ya kan? Dia punya segalanya, tetapi dia iri sama satu orang. Dia ingin jadi seseorang. Dia ingin jadi seperti Tuhan. Jadi saudara, pride always want to take God's place in our life. Kesombongan selalu ingin mengambil tempat Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak mau bergantung sama Tuhan, tetapi kita ingin menjadikan diri kita itu Tuhan. Ada seorang teolog reform berbicara begini mengenai pride. Pride
in the spiritual sense, refuses to let God to be God. Kesombongan dalam arti spiritual itu menolak untuk membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Kita mengambil status Tuhan untuk diri kita sendiri. Gagasan itulah yang membuat kita akhirnya hampa dan yang menjadi penyebab kita senantiasa merasa takut dan terabaikan. Kenapa kalau orang itu pengen jadi Tuhan, kok selalu takut, khawatir, dan merasa terabaikan? Karena begini saudara, saudara tahu di dalam hati saudara, meskipun saudara berusaha jadi Tuhan, di dalam hati saudara tahu saudara tidak bisa kontrol segala-galanya. Saudara mau kontrol anakmu, anakmu nakal. Berusaha cari cara untuk supaya tidak mau dikontrol orang tuanya. Saudara kontrol suamimu, suamimu juga nakal. Tidak mau dikontrol sama istrinya. Saudara seorang suami mau kontrol istrimu dan anak-anakmu, tetap aja nggak bisa. Akhirnya ada masalah. Sehingga apa? Saudara selalu khawatir. Gimana kalau mereka meninggalkan aku? Gimana kalau saudara kehilangan kontrol perusahaanmu? Gimana kalau semua uangku yang aku sudah kumpulkan ini tiba-tiba dicak orang? Gimana kalau? Sehingga saudara selalu resah, selalu khawatir. Dan pada saat saudara menang, merasa lebih hebat dari orang lain, saudara kesepian. Karena saudara merasa, aku memang menang, tapi aku merasa kok gak ada yang berempati sama aku. Aku memang kelihatannya hebat, tetapi sebenarnya aku kosong. Itulah sebabnya saudara. Saudara berusaha jadi Tuhan, tetapi saudara ini bukan Tuhan. Saudara berusaha untuk memegang kendali, tetapi saudara ini bukan Tuhan. Itulah sebabnya saudara tidak bisa memegang kendali. Adam dan Hawa juga persis seperti itu. Sehingga dia penuh dengan ketakutan. Jadi pride itu selalu berusaha jadi Tuhan. Tetapi waktu kamu jadi Tuhan, kamu selalu jatuh dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kekosongan. Bukankah itu cerita kita semua? Yang ketiga, jadi ini diagnosa kesombongan. Nah ini saudara, the proud self is constantly making all things about himself or herself. Narsisis, kesombongan selalu membuat segala sesuatu terkait dengan dirinya. Nah ada di Amsal 13 ayat 10 dikatakan begini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bahasa Inggrisnya, wisdom is found in those who take advice, but pride only breeds quarrel. Kenapa ini bicara tentang mendengarkan nasihat dan membandingkannya dengan keangkuhan? Saya kasih contoh ya saudara, saya kasih contoh. Misalnya, ini cerita, saudara mungkin di rumah lagi gantung foto keluarga dengan figura. Dan ada tembok kosong, saudara gantung, saudara paku, saudara akhirnya gantung, fotonya besar gitu. Terus udah gitu, sanak saudara pada datang. Makan-makan. Waktu sanak saudara datang, ngelihat foto baru. Wih, fotonya bagus ya. Terus lihat-lihat. Wih, wapi ya gitu segala macam gitu ya, ngomong gitu. Terus ada yang nyeletuk gini, ada yang nyeletuk gini. Ini fotonya bagus loh. Eman nih, mesti ini kurang tengah siti gitu loh. Soalnya terlalu bawah dan terlalu samping. Ini coba di tengah no siti gitu ya saudara ya. Loh, orang ini mungkin ngomong kayak gini kan nggak ada maksud untuk mengkritisi. Kan fotonya bagus. Ini ngomongin tentang foto, ngomongin tentang lokasi foto, ngomongin tentang pakunya di mana gitu ya. Tapi saudara yang gantung foto, gantung gak melok. Ngajar-ngajari, iku ya foto-fotoku dewe. Muayak iki memang sepupuku iki. Segala sesuatu, loh, sepupunya tidak ada maksud apa-apa. Segala sesuatu terkait sama dirinya. Sudah pernah gak ketemu sama orang? Tersinggungan, gak kenean. Lagi ngomong no anak, tiba-tiba dia tersinggung. Merasa seakan-akan dia gak becus mendidik anaknya. Pernah saudara ketemu sama orang itu? Atau mungkin saudara seperti itu? Atau cuma saya saja yang seperti itu? Ya kan? Pernah saudara? Saudara pernah ketemu sama orang gak kenean? Hati-hati ya, ngomong ambil dia hati-hati. Gak kenean area. Soalnya semua tentang dia pikir tuh semua tentang dia. Ngomong no mobil, ngomong no apa, itu pokoknya dia tersinggung, mudah sekali tersinggung. Kenapa saudara? Karena segala sesuatu, narsis, segala sesuatu tentang dirinya. Mungkin saudara pikir, aku gak narsis. Coba ya, kalau saudara foto bareng, mukanya siapa yang saudara lihat pertama kali? Pasti mukamu sendiri ya kan? Bahkan semua orang merem kalau mukamu bagus, saudara akan bilang fotonya bagus. Betul atau tidak saudara? Iya kan? Atau cuma saya saja yang kayak gitu?
Narsis. Ayo ngaku nggak? Kita semua seperti itu. Dengarkan saya, ego selalu menarik perhatian pada dirinya sendiri. Karena kita menaruh identitas sama segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi orang nggak maksud apa-apa, orang nggak maksud ngomong apa-apa, ya selalu dikaitkan dengan dirinya. Makanya dia itu kudu ngamuk, merasa nggak nyaman, dia merasa senewan. Padahal nggak ada yang maksud. Emangnya gue mikir lu gitu loh, tau gak? Kita nggak mikirin kamu gitu, tapi dia selalu tersinggung karena segala sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Ego selalu menarik perhatian pada dirinya sendiri. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau istri saya misalnya pergi ke mall sama teman-temannya, terus saya pas pulang kantor ketemu gitu ya, gimana tadi pergi-perginya gitu ya, terus tiba-tiba masuk dia ngomong gini, oh dengkulku itu enak, tadi jalan itu enggak sakit sama sekali, aku naik jalan nih, kok saya bilang, hah? Ini kurang minum obat aja apa sih, kok omong-omong ngomong dengkul, kenapa? Enggak ngomong gitu. Dengkul itu tidak pernah menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia hanya berjalan kalau sampai ada yang inflamasi baru sakit. Betul ya saudara? Kalau sesuatu itu selalu menarik perhatian pada dirinya sendiri, itu narsis. Meskipun itu alat yang penting, dengkul penting gak penting? Siku penting gak? Penting. Mata penting gak? Penting. Tapi kita gak pernah cerita sama orang, mataku ini ya fungsinya bagus loh. Gak pernah. Tapi kalau sakit baru cerita, ya kan saudara? Kenapa? Karena kalau berfungsi dengan baik, kalau dia hidup sesuai desainnya, dengarkan saya, hidup sesuai dengan desainnya, dia tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Tetapi begitu ada yang sakit, menarik perhatian pada dirinya sendiri. Tahu saudara, orang yang selalu narsis, itu karena identitasnya salah, sakit. Itulah sebabnya, ini penyakit saudara. Namanya dosa. Dan inilah yang membuat kita punya pride. Pride, ego selalu menarik perhatian pada dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Mungkin saudara bilang, ya memang orang sombong itu bencek no. Tapi kasihan loh Pak, saya punya teman itu minder. Saya punya teman itu ya rendah diri, pemalu. Nggak sombong kayak orang itu. Saudara dengarkan saya. Kalau kita sama-sama lihat orang sombong dan orang minder, itu sama-sama memiliki masalah dengan kesombongan. Karena fokusnya tetap pada dirinya sendiri. Sama-sama narsisnya. Nah yang minder merasa jadi korban. Takut di put on the spotlight. Takut kalau dia harus buat keputusan, terus tiba-tiba semua orang lihat dia, terus dia disalahkan. Dia nggak mau. Jadi sebenarnya dia berpikir tentang dirinya sendiri juga. Dia malu kalau harus buat keputusan. Nanti kalau keputusannya salah gimana? Gimana kalau seorang menilai aku jelek? Makanya dia minder. Jadi tentang dirinya juga. Kalau dia gagal, dia emo banget, gak bisa keluar. Dia selalu mikirin dirinya sendiri. Jadi orang sombong ataupun orang rendah diri atau orang minder, sama-sama memiliki masalah dengan kesombongan karena fokusnya pada dirinya sendiri. Halo. Jadi kalau saudara merasa aku gak seperti itu, no. All of us have this problem. Nah mungkin saudara bilang, oke lah pastor, kita punya kesombongan lah ya. Kenapa sih kesombongan itu menghancurkan? Nah, kesombongan ini menghancurkan. Kita lihat ya, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului apa saudara? Kehancuran. Tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Nah saudara lihat urutannya. Kamu sombong, kamu tetap narsis, kamu egonya tinggi, pasti akan hancur. Pasti kamu set up yourself untuk masuk kejatuhan. Kenapa? Alkitab menunjukkan ada dua alasan. Yang pertama adalah alasan praktis. Saya kasih alasan praktis dan alasan kosmis. Ya, kosmis itu teologi. Ya. Nah, alasan praktis. Alasan praktisnya mudah, saudara. Amsal 21 ayat 4 dikatakan begini. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, penulis Amsal memberikan suatu gambaran. Kalau kamu itu sombong atau congkak, itu menjadi pelita bagi hatimu. Maksudnya begini, kalau saudara di malam hari butuh lampu, sentolop, itu bahasa Surabaya ya saudara yang senter. Kalau lampunya kuning, yang saudara lihat kalau gelap, warnanya apa? Biru, enggak kan? Kuning. Kalau senternya warnanya merah, maka semua yang saudara lihat warnanya jadi
merah. Nah, kalau matamu itu narsis, matamu itu sombong, matamu itu adalah, ini bukan ngomong matamu Surabaya loh ya saudara ya. Matamu. Tapi kalau cara pandang kita itu narsis, sombong, maka akan ada sesuatu yang menjadi problem. Kesombongan itu mewarnai dan mendistorsi semua yang kita lihat. Sehingga saudara nggak bisa melihat itu dengan suatu keobjektifan. Kita tidak objektif, kita melihat dari lensa yang narsis, kita selalu take things personally. Kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu tentang kita dan itu menjadi lensa. Akhirnya apa? Amsal 13 ayat 10 bilang keangkuhan hanya menimbulkan apa? Pertengkaran. Mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat, tetapi orang yang sombong itu pasti akan punya banyak masalah. Kenapa? Karena dia selalu tersinggung, dia selalu merasa rendah diri, dia merasa resah, khawatir. Kenapa dia seperti itu? Karena apa? Kesombongan membuat dia tidak mampu menerima kritik dan belajar dari kesalahan dengan baik. Kita tidak bisa menerima dan mengakui waktu kita salah membuat keputusan. Kita nggak bisa terima mengakui kelemahan kita. Saudara, saya mau cerita sedikit bagaimana dulu waktu kita mulai, saya punya bisnis bersama-sama dengan istri, kita bangun bisnis, waktu kita mulai untung, dan kita merasa bahwa bisnis yang kita jalani ini kurang seksi, kurang keren, kurang bisa dibanggakan. Akhirnya apa? Kita masuk bisnis-bisnis yang semestinya tidak menguntungkan dan semestinya tidak boleh kita masuk ke sana. Tetapi apa? Demi prestis, demi keren, demi kehebatan, menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Bahkan sampai bisnis kita rugi pun kita nggak mau mengakui bahwa itu adalah kesalahan kita. Kenapa? Mata kita dibutakan oleh kesombongan, mata kita dibutakan dan tidak mampu. Padahal ya ada banyak yang bilang, sudah tutupin aja bisnis itu. Bisnis itu tuh menyedot banyak hal. Kenapa? Karena kita nggak mau nutup itu karena kita merasa bahwa bisnis itu terkait dengan identitas kita dan kesombongan kita. Dan apa yang terjadi? Kita salahkan broker, kita salahkan ekonomi, kita salahkan orang lain, kita salahkan pegawai, kita salahkan. Apa yang terjadi? Semua orang lain salah. Oh istriku, oh suamiku, oh orang tuaku, oh anakku. Kalau sudah tidak ada lagi yang disalahkan, oh ini semua gara-gara Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita selalu tidak pernah salah, we are fine. Orang lain yang salah, kita kenapa? Untuk protect our pride. Kita lebih baik dari orang lain, kita lebih unggul dari orang lain. Kita harus menyalahkan orang lain untuk melindungi pride kita. Sehingga objektivitas kita tidak bisa dilihat. Kesombongan kita mendistorsi pandangan kita, realita kita. Itulah sebabnya kita membuat keputusan yang buruk. Amsal 28 ayat 26 berkata, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah apa saudara? Orang bebal. Karena hatimu, hatiku, hati kita semua dipenuhi kesombongan saudara. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, alasan kosmis. Ini apa maksudnya? Nah saudara dengarkan saya. Amsal 15 ayat 25 berbicara tentang rumah orang congkak dirombak Tuhan. Tuhan gak senang orang congkak. Tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Janda di sini bicara tentang orang yang kehilangan pelindungnya, kehilangan kestabilan hidupnya, tertindas. Janda di zaman itu pasti terlantar, bisa dijadikan budak dan miskin. Tuhan memperhatikan orang-orang seperti itu. Di Amsal 16 ayat 19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Dari kedua ayat ini, kalau kita bisa ambil kesimpulan, ini contohnya banyak, tapi kita cuma 2 ayat aja. Tuhan senang memperhatikan orang yang diabaikan, orang yang lemah, orang yang tertindas. Kenapa? Ini adalah konsisten dengan tema Alkitab. Kalau saudara perhatikan tema penting Alkitab, yang sangat konsisten, Tuhan selalu mengasihi yang lemah, yang miskin, dan yang tertindas. Bahkan ada lagu, God is the God for the fatherless. Itu Amsal dan Mazmur juga bilang, God is the God for the poor. God is the God for the weak. Tuhan selalu pemurah bagi yang tertindas, mengasihi yang miskin, mengasihi orang yatim piatu. Kenapa? Kenapa ini? Why? Untuk mengetahui ini, saudara perlu tahu tentang doktrin Tritunggal. Saya selipkan di sini. Saya selipkan doktrin Tritunggal. Kenapa saudara? Doktrin Tritunggal ini adalah sebuah
deskripsi tentang Tuhan yang tidak terkalahkan, tidak tertandingi di semua agama. Kenapa kok bisa bilang? Banyak orang setuju bahwa Tuhan adalah Maha Kasih. Berapa banyak di sini setuju Tuhan Maha Kasih? Yang setuju katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, tetapi mempunyai 3 pribadi. Tetapi kalau Tuhan cuma esa, nggak punya 3 pribadi, bagaimana dia bisa dikatakan Maha Kasih? Karena kalau dia Maha Kasih, maka dia akan mengasihi. Tetapi kalau dia sendirian, dia mengasihi siapa? Berarti dia butuh menciptakan sesuatu untuk dikasihi, baru dia Maha Kasih. Nangkep saya? Tuhan nggak bisa Maha Kasih kalau dia sendirian. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, tetapi luar biasanya Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga apa? Meskipun mereka 3 pribadi, tetapi mereka satu, esa. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah esa, satu, menciptakan manusia itu. Tetapi waktu dia bilang sama dirinya sendiri, marilah kita. Tetapi Allah itu esa. Ini kenapa kok penting? Karena begini saudara, Allah itu meskipun dia punya kemuliaan, nah di sini kita masuk doktrin Tritunggal, yang artinya doktrin Tritunggal itu melakukan sesuatu kepada satu dengan yang lain tanpa ada ciptaan. Belum ada manusia, belum ada jagat raya. Doktrin ini Allah Tritunggal sudah melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Apa yang dilakukan? Nah kita bisa lihat petunjuknya di Yohanes 17 ayat 5. Ini hanya salah satu ayat dari berapa banyak ayat yang menunjukkan tentang apa yang dilakukan Allah Tritunggal. Yesus kan inkarnasi pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia bilang begini, di doanya untuk murid-muridnya dan orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, di awal doanya dia bilang begini, jadi biarlah Bapa membawa aku kembali ke dalam kemuliaan yang sudah kita nikmati bersama sebelum dunia ini, apa saudara? Diciptakan. Oh, ternyata Yesus sudah bersama dengan Bapa di surga sebelum dunia diciptakan. Dan dari ayat ini kita bisa melihat hubungannya. Kenapa kok Tuhan itu selalu suka memberi? Nah, disinilah kita masuk doktrin Tritunggal yang namanya perikoresis. Perikoresis. Artinya apa? Tindakan saling memberi, self-giving. Mengisi dan mendiamin. Maksudnya begini. Are you with me? Are you with me? Ya. Ini penting banget. Maksudnya begini. Allah Bapa punya kemuliaan. Tetapi Allah Bapa punya kemuliaan. Dia tidak timbun dan dia tidak ambil sendiri. Dia kasih ke Allah Anak. Allah Anak terima kemuliaan dari Allah Bapa. Kemuliaan yang dia terima dari Allah Bapa, dia berikan kembali kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus terima kemuliaan dari Allah Anak. Maka dia kembalikan kemuliaan yang dia terima dari Allah Anak kepada Allah Anak dan Allah Bapa. Allah Bapa punya kasih, dikasih karena Maha Kasih, maka dia tidak membutuhkan ciptaan untuk mengasihi, tapi dia mengasihi Allah Anak. Allah Anak terima kasih. Terima kasihnya Allah Bapa, dia berikan kasih itu kepada Allah Bapa dan kepada Allah Roh Kudus. Kasih yang diterima dari Allah Roh Kudus berikan kepada Allah Anak dan Allah Bapa. Ini terus terjadi, kemurahan, kasih, kebaikan, kemuliaan ini diberikan. Inilah yang namanya perikoresis, saling memberi, saling mengisi. Makanya Allah itu meskipun dia punya kasih, tetapi dia tidak menimbun dan mengambil kasih, dia selalu berikan kasihnya. Kalau Allah punya kemuliaan, dia selalu berikan kemuliaan itu. Jadi apa yang dilakukan Allah Tritunggal ini sangat sekali berbeda dengan manusia. Nah, apa yang terjadi? Manusia itu senangnya karena dia itu mestinya dia itu memuliakan Tuhan, tetapi karena dosa, rusak. Apa yang terjadi? Dia cari kemuliaan diri sendiri. Kalau dapat kemuliaan, dia ambil sendiri. Kalau dapat kasih, dia sedot sendiri. Dia tidak berikan kepada siapa-siapa. Apa yang terjadi? Disinilah kerusakannya. Tim Keller bilang begini. Seorang teologian, dia bilang, if you live to get glory, rather than giving glory, then you are on the path of harsh collision with the fabric and being of God. Jika kita hidup untuk mendapatkan kemuliaan dan tidak hidup untuk memberi kemuliaan, maka kita berada di jalur yang akan bertabrakan keras dengan keberadaan Tuhan dan struktur yang Tuhan berikan.
Saudara dan saya diciptakan bukan cuman hanya terima kasih dan kemuliaan. Saudara dan saya diciptakan, kalau saudara terima, saudara mestinya menyalurkannya. Kalau saudara terima, mestinya saudara menjadi perpanjangan tangan apa yang saudara terima. Tuhan adalah Tuhan yang memberi, tetapi kita manusia adalah manusia yang mengambil dan menimbun. Padahal waktu Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Tuhan memberikan kita kemuliaannya dalam gambar dan rupanya supaya kita hidup memuliakan Sang Pencipta. Tetapi karena dosa, desain itu rusak. Kita hidup untuk cari kemuliaan kita sendiri. Tidak sesuai desain, pasti hidup kita rusak. Kalau saudara lihat saya khotbah pakai iPad. Saya pernah pakai ilustrasi ini. iPad ini bisa nggak jadi alas untuk motong daging? Jadi telenan, bisa nggak untuk motong lombok? Bisa nggak? Ya bisa. Tetapi apa yang terjadi waktu stok, rusak iPadnya. Begitu juga dengan hidup kita. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Tetapi kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk hedon. Kita hidup untuk membangun harga diri kita. Membuktikan bahwa kita signifikan. Apa yang terjadi? Bisa gak hidup seperti itu? Bisa, tetapi rusak. Dan kita mau jadi Tuhan, tetapi kita bukan menyalurkan kemuliaan, malah kita cari kemuliaan, kita curi kemuliaan. Bukan untuk menyalurkan kasih, bukan untuk menyalurkan berkat, tetapi kita timbun berkat supaya kita punya harga diri dengan berkat itu. Pasti akan hancur. Itulah sebabnya Amsal bilang, kecongkakan mendahului kehancuran, kesombongan mendahului kejatuhan. Karena itu berlawanan dengan desain, struktur, dan keberadaan Tuhan. Saudara bisa lihat, orang yang sombong, akhirnya banyak yang mengalami banyak duka. Betul saudara? Berapa kali kita sombong, akhirnya kita harus nabrak tembok, tidak punya apa-apa. Berapa kali kita sombong, kita harus mengalami banyak duka. Karena kita berpikir, kita bisa jadi Tuhan, tetapi banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Di sini kita masuk ke poin yang ketiga. Apa obat atas kesombongan? Saudara dengarkan saya, satu-satunya cara untuk mengalahkan kesombongan adalah Injil. Sukacita Injil, keindahan Injil yang bisa mengikis semua kesombongan. Nah, Amsal 15 ayat 33 berkata begini. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati apa? Mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kehormatan di sini bahasa aslinya honor, itu bahasa aslinya bukan honor. Actually kabod. Kabod itu mendeskripsikan the glory of God, kemuliaan Tuhan. Nah, artinya begini. Glory only comes through humility. Kemuliaan hanya datang melalui kerendahan hati. Kemuliaan tidak datang dengan demonstrasi kekuasaan, pamer kekayaan, flexing jabatan dari kehebatan seseorang. Tetapi kemuliaan itu datang dari kerendahan hati. Nah, disinilah Injilnya, oke? Saudara, kalau saudara perhatikan, waktu murid-murid Yesus mengikuti Yesus, nanti kita akan baca ayat yang akan kita baca ini. Itu ceritanya, Yesus didatangi oleh mamanya Yakobus sama Yohanes. Mamanya Yakobus sama Yohanes bilang sama Yesus, Yesus, kamu kan akan jadi raja. Nanti yang duduk di sebelah kanan sama sebelah kirimu tuh siapa? Wah, kan gitu ya. Biasa, kadang-kadang anaknya gak bisa, mamanya yang maju. Gitu. Ini mama Yahudi luar biasa saudara ya. Dia pikir dia mau ngelobi Yesus. Kamu kan senang sama Yohanes toh. Yohanes lo anakku. Yohanes sama Yakobus. Bisa nggak ya Yohanes sama Yakobus duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Waktu ngomong kayak gitu, 10 muridnya yang lain marah. Marahnya bukan marah gini loh. Tante ini nggak tahu aturan gitu. Gimana sih? Nggak boleh lu tanya gitu sama Yesus. Enggak, bukan marah gitu. Dia marah. Kenapa? Keduluan. Kurang ajar, tante Kiwis minta jabatan, aku ya mau rek gitu.
Jadi mereka marah eker-ekeran sendiri. Nah ini loh menunjukkan ya manusia itu ya. Mereka itu mau cari jabatan supaya mereka merasa lebih hebat untuk membangun apa? Kesombongannya. Jadi ini envy sama kesombongan campur jadi satu. Jadi waktu itu Yesus itu, aduh ini orang-orang gak dapat ya. Nah dia ngomong gini, ini Injilnya. Tetapi Yesus memanggil mereka semua. Lalu berkata, kamu tahu di dunia pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan apa? Tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Kenapa? Mereka orang-orang yang menimbun kekayaan, menimbun kemuliaan untuk dirinya sendiri. Bukan menyalurkan, malah mengeksploitasi orang untuk menimbun. Itulah dunia. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Baca yang kuning sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Wow. Kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Kenapa kok dia berani ngomong kayak gitu? Karena Yesus seperti itu. Ayat 27, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Terus dia bilang apa? Ayat 28, sama seperti apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan enggak cuma berhenti di situ. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah Tritunggal, pribadi kedua dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Mengosongkan dirinya, meninggalkan kekekalaannya. Dia meninggalkan kemuliaannya. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi sama dengan manusia. Untuk menjadi hamba. Taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib yang paling hina. Wow. Coba kita sama-sama pikirkan. Kalau Tuhan punya skenario. Kalau saudara jadi Tuhan 2000 tahun yang lalu. Anakku akan kujadikan Mesias. Aku mau dia lahir di mana ya? Kalau saudara seorang businessman, saudara seorang orang yang mikirnya bisnis atau politik, saudara mungkin lahirkan dia di saudagar kaya. Atau seseorang yang punya politik, kekuatan politik, atau seorang pangeran. Tapi apa yang dipilih oleh Tuhan? Dia lahir di mana? Dia lahir di kota yang paling kecil. Kata Alkitab, namanya apa? Bethlehem. Dia bukan lahir di rumah sakit, dia bukan lahir di tempat yang mewah. Dia lahir di mana? Di kandang. Tempat tidurnya bukan tempat yang mewah, tetapi dia tempat tidurnya adalah tempat makanan ternak yang najis. Why? Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok Tuhan memilih seperti itu? Bukan lahir dari anak seorang ahli Farisi atau seorang pangeran, tetapi dia anak tukang kayu biasa yang tidak masuk hitungan. Kalau saudara punya strategi 2000 tahun kemudian orang ini akan menjadi orang yang paling berpengaruh, di mana 1/3 dari dunia, 2,2 miliar orang bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara tidak akan mulai dari kandang, tetapi itu yang dipilih Tuhan untuk permulaannya Yesus. Kenapa? Dengarkan ini. This is the gospel. Perhatikan narasi Injil. Saudara, di seluruh budaya dunia, semua yang namanya punya ahli waris. Ahli waris itu selalu anak sulung. Yang namanya mendapatkan perusahaan dari orang tuanya atau berkat yang terbesar itu selalu anak sulung. Tetapi kalau saudara lihat, Tuhan sengaja memilih yang bungsu. Kain dan Habil yang diterima persembahannya sama Tuhan siapa? Habil, bukan Kain. Ismail dan Ishak. Ismail lebih dulu lahir daripada Ishak. Siapa yang menjadi anak perjanjian? Ishak. Esau dan Yakub. Esau yang sulung, Yakub ini penipu. Esau jadi korbannya. Kenapa kok dipilih? Karena dia yang bungsu. Harun dan Musa. Yang dipilih siapa? Musa. Sepanjang sejarah juga mengenai wanita, dunia selalu menceritakan wanita yang cantik,
wanita yang atraktif, wanita yang seksi, selalu dapat suami yang berkuasa, suami yang kaya, wanita yang bisa punya anak, selalu menjadi kebanggaan keluarga. Tetapi kalau kita perhatikan cerita Alkitab, narasi Alkitab, Tuhan sengaja memilih wanita yang tidak diinginkan. Sarah dan Hagar. Hagar masih muda, Hagar subur, tetapi yang dipilih adalah Sarah yang sudah tua. Lea dan Rahel. Rahel itu cantiknya luar biasa. Lea matanya juling, tidak dianggap, bahkan Yakub harus ditipu untuk nikah sama Lea. Tetapi siapa yang menjadi nenek moyangnya Yesus? Lea. Tamar adalah seorang korban perkosaan. Rahab adalah seorang pelacur. Hana adalah orang yang mandul. Ruth orang Moab yang dibuang, tetapi sama Tuhan dipilih untuk menikah dengan Boas dan menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Kenapa kok Tuhan melakukan itu? Why God choose yang lemah? Tuhan pilih orang-orang yang terabaikan. Dalam setiap generasi Tuhan justru selalu memilih yang tertindas, terbuang, tidak masuk hitungan, dan dilupakan. Kenapa saudara? Ingat saudara, natur Tuhan. Meskipun dia penuh kemuliaan dan kasih, dia tidak simpan kemuliaan dan kasih. Tuhan salurkan kasihnya, Tuhan salurkan kemuliaannya. Sedangkan manusia adalah gambar Allah dan ciptaan Allah yang rusak. Kita tidak lagi memuliakan Tuhan, kita malah cari kemuliaan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan ingin ngajarin kita, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Dan dia bukan cuma hanya ngajarin, dia melakukannya. Makanya ayat 1 Korintus 1 ayat 27 ayat 29 dikatakan ini. Tetapi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa? Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan. Apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk apa? Meniadakan apa yang berarti. Ayat 29. Supaya apa? 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, dengarkan saya. Kalau Tuhan datang dengan kekuatan, flexing, aku kuat, follow me. Siapa yang bisa ikut Tuhan yang kuat kayak gitu? Nunjukin dia kuat. Cuman orang-orang yang kuat aja. Betul ya? Kalau Tuhan datang dengan filosofi pinter, aku filosofi, aku kayak Plato, Socrates, follow me. Akhirnya apa? Hanya orang-orang yang pinter aja yang tertarik dan bisa ikut sama Tuhan. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang nunjukin bahwa dia saudagar kaya, aku kaya, follow me. Hanya orang-orang yang kaya aja yang bisa ikut dia. Itulah sebabnya dia lahir di kandang. Itulah sebabnya dia lahir di tempat yang bau. Itulah sebabnya dia lahir di tempat yang paling hina. Supaya pejabat, pelacur, orang miskin, orang kaya, semuanya sama. Mereka semua bisa bilang, aku butuh diselamatkan. Aku butuh penyelamat. Aku gak beda. Aku sama kotornya. Tuhan yang mulia meninggalkan kemuliaannya jadi hina untuk cari kita yang hina, supaya kita yang hina dapat menerima kemuliaannya. Tuhan yang kudus jadi dosa, supaya saudara yang berdosa dapat dikuduskan. Tuhan yang benar harus dihukum, mestinya saudara dan saya yang dihukum bisa luput dari hukuman dan diberikan hidup yang kekal. Tuhan sang pemberi kehidupan rela mati, supaya saudara dan saya yang mati dapat dibangkitkan untuk menjadi hidup. Yesus menjadi pengganti, substitusi kita. Dia datang menjalani kehidupan yang seharusnya kita hidupi secara sempurna, tetapi dia mati dengan kematian yang seharusnya kita alami. Yesus datang untuk mengambil dan menjalani hukuman saudara dan saya. Dia datang untuk menjadi pengganti kita. Dia datang untuk melakukan semuanya itu untuk kita. Itulah sebabnya kemuliaan hanya datang melalui kerendahan hati. Saudara dan saya bisa ada di sini itu sementara. Itu semua hanya semata-mata karena Tuhan yang sudah melakukannya buat saudara. Amin saudara. Kalau saudara bisa berikan ini ya. Yang berkuasa
tidak menunjukkan kekuasaannya, namun rela jadi tidak berdaya. Gantikan siapa? Saudara dan saya. Mestinya kita yang tidak berdaya, tetapi Dia yang berkuasa rela jadi tidak berdaya, supaya saudara dan saya menerima kuasanya. Yang termulia tidak flexing kemuliaannya, namun rela jadi hina. Ganti saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang hina menerima kembali kemuliaannya. Yang terkaya tidak unjuk kekayaannya, namun rela jadi miskin. Ganti kita, supaya saudara dan saya yang miskin rohani, kita ini semua miskin di hadapan Allah, menerima kekayaan kasih karunia Allah. Yang terkuat tidak pamer kekuatannya, namun rela jadi lemah, supaya saudara yang lemah menerima kekuatannya. Tadi worship leader kita Lia sudah membaca, Rasul Paulus berkata, aku mau bermegah atas kelemahanku, karena waktu aku lemah, di situ aku menerima kekuatan Kristus. Yang kekal meninggalkan kekekalannya untuk rela mati, supaya kita yang semestinya mati dapat menerima hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Itulah Injil. Itulah Injil. Amin saudara. Ayat yang terakhir. Boleh kita bangkit berdiri? 2 Korintus 8 ayat 9. Saudara diberkati hari ini. Penangkal supaya saudara nggak sombong ya. Saudara harus tahu, kita semua ini menerima kasih karunia. Gak ada yang bisa selamat karena apa yang kamu lakukan buat Tuhan. Penghargaan Tuhan terhadap kita bukan karena kamu pelayanan. Penghargaan Tuhan terhadap kita bukan karena kita bertobat di hadapan Dia. Bahkan saudara-saudara, kalau bertobat itu juga anugerah. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Lihat 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun apa? Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena apa? Kemiskinannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini dipakai oleh teologi kemakmuran. Kaya miskin dibilang tentang ekonomi atau materi. No. Ini kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa, jadi gini loh, kamu itu terima kasih karunia. Kasih karunianya itu seperti apa sih? Yesus, Dia itu jadi miskin meskipun Dia kaya. Kaya dalam segala sesuatu. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kekayaan kita gak ada apa-apanya. Dia gak butuh uang kita. Tetapi karena Dia yang kaya jadi miskin, kamu ini bisa jadi kaya meskipun kamu itu miskin. Oleh karena apa? Melalui Kristus itu tadi. Jadi hari ini saudara, kalau saudara berdiri di sini, itu semata-mata karena apa? Hanya oleh karena kasih karunia saja. Kalau saudara bisa berhasil, jangan sombong. Itu bukan karena kamu hebat, karena kamu dipercayai Tuhan dan dikasih karunia Tuhan. Ada yang bilang, saya kerja keras. Ada banyak yang kerja keras, tapi gak sesukses kamu. By the way, itu semua pertolongan Tuhan. Bukankah kamu percaya akan hal itu? Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, supaya tidak ada seorang pun dapat memegahkan diri. Saudara, kalau saudara punya bad breath, apa itu? Bau mulut gak enak, terus dikasih sama orang. Ini loh, Listerine, hadiah ulang tahun. Kurang ajar bang ini. Saudara harus gini loh, untuk bisa saudara terima, itu kan harus rendah hati. Iya, aku punya bau mulut, ya wis lah tak pakai. Anugerah diberikan kepada saudara. Saudara gak bisa sombong. Waktu saudara sadar, iya, aku ini tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Kristus selamatkan aku. Di situ anugerah bisa berfungsi. Saudara lihat implikasinya apa? Implikasinya. Kalau saudara hidup karena anugerah, kalau kita unggul, kita tidak bermegah atas keunggulan kita. Karena apa? Kalau kamu unggul, bukankah itu karena anugerah? Yang setuju katakan amin. Kalau kita kerja keras, kita tidak kerja keras demi harga diri. Kenapa? Harga diri kita ada di dalam Kristus. Kerja keras kita itu karena Injil. Ada yang tanya, Pak, kompetisi kan boleh.
Berkompetisi kan sehat. Saya mau ngalahkan orang lain. Ada yang salah dengan itu. Kenapa? Dengarkan. Kalau saudara selalu ingin ngalahkan orang lain, saudara menang sekali ya, 2 hari kemudian ada orang yang lebih hebat dari Anda. Mau ngalahkan lagi. Mau ngalahkan lagi. Akhirnya nggak habis-habis. 1 hari saudara mentok. Aku kok nggak bisa menang lagi ya? Akhirnya apa? Saudara post power syndrome. Saudara kehilangan jati diri. Makanya saudara stres. Saudara nggak bisa. Saudara nggak bisa hebat lagi. Apa yang terjadi? Hidupmu karena semuanya tergantung sama harga diri kita, tergantung sama kerja keras kita. Yang benar kayak gimana? Kalau kita dikasih, dipercayai Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Kalau menang atau kalah, itu hasil yang tidak bisa kita kontrol. Kalau menang, puji Tuhan, tapi itu bukan harga diri kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita kuat atau melimpah, kita tidak sombong atas kekuatan kita dan kelimpahan kita. Karena kalau kita kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita gagal, kita tidak putus asa dalam kegagalan kita. Karena Injil. Kalau kita berhasil, kita tidak mengkaitkan keberhasilan kita dengan identitas kita. Kalau kita lemah atau kurang, kita tidak mengasihani diri karena kelemahan dan kekurangan kita. Karena Injil, Yesus bersama dengan kita. Amin saudara. Hari ini saya berdoa biarlah kesombongan kita dikikis. Kita bisa bertobat bahwa karena anugerah, karena apa yang Kristus lakukan, kita gak berhak sombong. Biarlah itu mengkalibrasi hati saudara. Mari sama-sama saudara kita ambil perjamuan kudus ini.